Jadi mereka langsung mengatur air seperti mengatur lalu lintas, dan air itu mengikuti gerakan tangan mereka. Jadi ketika air ini sampai ke masjid, air ini langsung membelah sehingga A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat, dan saya ucapkan selamat datang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita yang ingin saya ceritakan kali ini masih cerita spesial bulan Ramadan ya. Dan kali ini agak berbeda dari cerita-cerita sebelumnya. Yang sebelumnya ceritanya pasti mengenai jin atau setan ya. Yang saya ceritakan kali ini kebalikannya. Jadi cerita ini hal gaib yang berhubungan dengan malaikat. Cerita ini saya baca dari Republika yang dikutip dari, yang diambil dari Islam Post ya. Nah, sebelum saya menceritakan ceritanya, saya juga ingin menceritakan sedikit cerita-cerita yang lainnya mengenai malaikat. Jadi banyak riwayat-riwayat hadis yang menceritakan tentang kesaksian sahabat yang melihat barisan malaikat ini. Seperti contohnya dalam perang Badar, ketika itu dalam riwayat dikatakan pasukan-pasukan dari kalangan Quraisy, kafir Quraisy, melihat di kalangan pasukan muslim ini yang seharusnya jumlahnya hanya 300 ya, sedangkan dari kafir Quraisy ini jumlahnya 1000-an. Nah, ketika itu mereka melihat di kalangan kaum muslimin ini pasukannya berlipat-lipat ya, dan banyak sekali pasukan berpakaian putih dan atau berjubah putih dan berkuda yang sebenarnya itu seharusnya tidak ada sama sekali. Dan sebaliknya di kalangan kafir Quraisy ada beberapa pasukan, dalam riwayat itu dikatakan dari kalangan iblis ya, yang juga ikut berperang. Dan beberapa cerita yang lain yang saya yakin kadang-kadang sebagian orang tidak percaya ya dengan cerita-cerita itu, kecuali mungkin ada pengalaman yang dia alami. Seperti dalam peristiwa kerusuhan Ambon ya. Ketika itu banyak sekali masjid yang dibakar, diserang, dibakar, sehingga ketika itu tersisa Masjid Al-Fatah ya di Ambon itu. Dan banyak sekali orang-orang Islam ketika itu mengungsi ke Masjid Al-Fatah itu. Apalagi yang kampung-kampungnya sudah di bumi hanguskan ya, yang sudah di keluarganya mungkin dibantai atau dibunuh, mereka banyak yang mengungsi ke Masjid Al-Fatah. Dan secara unik Masjid Al-Fatah ini tidak diserang sama sekali. Dan ketika itu muncul kesaksian dari kalangan Nasrani yang mau menyerang Masjid Al-Fatah. Konon ceritanya setiap mereka mau menyerang Masjid Al-Fatah ini,
Mereka melihat ada ribuan pasukan berkuda berjubah putih yang menghalangi mereka dan membuat mereka takut ya, mau menyerang, membatalkan serangannya. Saking banyaknya pasukan berjubah putih ini. Nah, langsung ke cerita yang ingin saya ceritakan kali ini. Jadi cerita ini dialami oleh seorang Tionghoa dan terjadi ketika tsunami di Aceh. Jadi nama orang ini setelah masuk ke agama Islam Muhammad Cheng ya. Nah, Muhammad Cheng ini dia memiliki toko di dekat Masjid Raya ya, Masjid Raya di Banda Aceh, Masjid Agung. Dan dia keyakinannya itu keyakinan agama mayoritas orang Cina ya. Jadi orang-orang Cina itu setahu saya kalau di daerah-daerah itu seperti yang di Bangka itu mereka menyembah leluhur ya. Jadi mereka nyebutnya agama orang Cina, jadi menyembah arwah leluhur. Jadi tiap pagi mereka biasanya membakar dupa untuk arwah leluhurnya. Siang, sore, yang paling alim itu biasanya setiap mereka mau membuka tokonya mereka membakar dupa. Nanti siangnya juga, malamnya juga. Nah, Muhammad Cheng ini pagi itu tanggal 26 Desember tahun 2004 dia keluar dari tokonya dan bukan keluar ya, membuka tokonya dan di situ dia biasanya melihat ada binatang, kucing atau lainnya yang menunggu sisa-sisa makanan. Tapi hari itu dia tidak melihat sama sekali dan dia mendapati kondisi lingkungan sekitar ya, binatang-binatang itu tidak terdengar ya, sangat sepi. Sampai beberapa saat kemudian terdengar gemuruh yang sangat keras sehingga mengejutkan semua orang. Jadi termasuk dia terkejut dan sampai keluar dari toko ya. Orang-orang juga terkejut semuanya sampai keluar dari toko dan mereka mengira ada gempa bumi ya. Dan setelah beberapa saat, karena mereka tidak melihat apa-apa, mereka kembali lagi ke tokonya masing-masing. Akan tetapi beberapa saat kemudian ada suara orang teriak-teriak ya, air laut gitu ya, air laut datang, sehingga orang-orang berlarian semuanya dan dia melihat dengan kebingungan dari tokonya ketika itu apa yang harus dia lakukan. Dia langsung mengambil alat-alat persembahannya ya, dupa, kemenyan itu ya, karena ketika itu dia mau meminta pertolongan leluhurnya agar selamat dari bencana itu ya. Tapi karena air sudah datang dan memenuhi tempat di daerah situ, akhirnya dia pun langsung naik ke atas balkon ya, karena air sudah datang dan menghempaskan barang-barang macam-macam ya, tsunami, dan mengarah ke arah Masjid Baitur Rahman, Masjid Raya Banda Aceh.
Jadi dia langsung naik ke atas balkon dan melihat dari sana apa yang ketika itu sedang terjadi. Nah, di tengah kebingungannya itu dan di tengah dia mengamati air yang terus datang dengan menghanyutkan manusia, harta benda, mobil, motor, dan lain sebagainya ke arah Masjid Baitur Rahman itu, tiba-tiba dia melihat suatu keanehannya. Jadi dia melihat ada beberapa pria jangkung dan memakai pakaian serba putih ya, memakai pakaian serba putih. Ketika itu tiba-tiba pria-pria ini langsung berdiri di depan Masjid Raya Banda Aceh ya. Dan dia langsung menggerakkan tangannya seperti mengatur lalu lintas ya. Tapi yang dia atur bukan lalu lintas, tetapi air. Jadi mereka langsung mengatur air seperti mengatur lalu lintas, dan air itu mengikuti gerakan tangan mereka. Jadi ketika air ini sampai ke masjid, air ini langsung membelah sehingga tidak masuk ke dalam masjid ya. Sangat aneh, jadi airnya langsung membelah, tidak masuk ke dalam masjid, mengikuti gerakan orang-orang ini. Dan ketika itu dia sangat terkejut melihat pemandangan yang ada di depannya, dan dia melihat banyak orang-orang yang berlarian untuk menyelamatkan diri ke arah masjid. Ada beberapa orang yang terjatuh dan hanyut air, ada yang selamat dan sampai ke dalam masjid. Tetapi orang-orang ini dia tidak bergerak sama sekali dan tidak berlari sama sekali. Dia terus mengatur air yang semakin datang bergelombang, semakin deras ya alirannya dan semakin banyak. Nah, tidak cukup sampai di situ keterkejutan dari Muhammad Cheng ini. Beberapa saat kemudian muncul orang-orang yang berpakaian serba putih tadi lebih banyak lagi. Jadi muncul lebih banyak lagi, dan tiba-tiba mereka mengangkat masjid. Dan ini bukan sekedar mengangkat masjid ya, bahkan mereka mengangkat masjid sampai di atas tanah, sedangkan air memancar dari bawah masjid tersebut. Jadi air kemana-mana ya, dan orang-orang berpakaian putih ini mengangkat masjid sehingga orang yang ada di dalam masjid ini selamat dan tidak terkena dampak tsunami sama sekali. Dengan takjub Muhammad Cheng melihat hal ini sampai selesai ya. Dan ketika itu beberapa waktu kemudian setelah tsunami ini selesai dan kehidupan normal kembali, dia pun bercerita ke tetangganya. Tetangganya ini juga buka toko, tetangga tokonya ya, seorang muslim. Dia pun menceritakan apa yang terjadi, dan tetangganya ini menyarankan dia untuk menemui imam masjid dan menceritakan apa yang terjadi. Dia pun menemui imam masjid dengan ragu-ragu ya, karena dia belum pernah menginjakkan kakinya ke masjid. Dan setelah bertemu dengannya, dia pun menceritakan apa yang terjadi dan menanyakan sebenarnya apa yang dia lihat. Dan imam masjid ini pun menceritakan bahwa apa yang dilihat olehnya itu adalah malaikat, dan
dengan melihat kejadian tersebut, mungkin Allah menyayangi Muhammad Cheng sehingga dia diberi kesempatan untuk menyaksikan keajaiban tersebut, dan mungkin untuk menggerakkan hati Muhammad Cheng, karena Muhammad Cheng adalah seseorang yang baik dan ingin memberikan dia keselamatan dan kebahagiaan di kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Dan dia pun menawarkan, apakah Anda mau masuk Islam ketika itu. Tetapi ketika itu Muhammad Cheng tidak kepikiran ingin masuk Islam ya, karena dia seorang Tionghoa dengan kehidupannya, adat istiadatnya yang berbeda, yang cukup berbeda, dan dia hanya ketika itu hanya berpamitan. Tetapi setelah itu dia terus terpikir, di kepalanya itu terus terlihat kejadian yang dia saksikan ketika tsunami ya, beberapa orang yang mengangkat masjid itu ya. Dan akhirnya dia tidak buka kiosnya sampai 2 hari, dan di hari ketiga imam masjid ini mendatangi dia dan menanyakan kenapa dia tidak membuka kiosnya. Dan ketika itulah Muhammad Cheng mengutarakan keinginannya untuk masuk Islam, dan akhirnya dia memutuskan menjadi mu'alaf. Kejadian di Aceh ini ketika tsunami ini memang banyak keajaiban-keajaiban. Jadi ketika itu saya melihat foto-foto di koran ya, salah satunya Jakarta Post ketika itu salah satu koran berbahasa Inggris. Nah, di situ saya melihat banyak sekali foto-foto perkampungan-perkampungan yang rata dengan tanah ketika diterjang tsunami. Tetapi anehnya, masjid itu masih utuh, rata-rata masih utuh. Dan ketika itu penjelasan yang diutarakan adalah masjid masih utuh karena rata-rata masjid itu los-losan, jadi tidak ada pintunya, ruangannya terbuka, sehingga air ketika masuk ke dalam masjid tidak tertahan sama sekali. Tapi penjelasan ini kurang logis juga, karena banyak sekali bangunan yang lebih terbuka dari masjid yang rata dengan tanah, seperti kios-kios yang bagian depannya jelas-jelas terbuka lebar dan bagian belakangnya itu ada pintu belakang yang dengan mudah langsung mengalirkan air, tetapi rata dengan tanah. Dan banyak masjid yang sebenarnya banyak pintunya dan ruangan-ruangannya yang kompleks dan tertutup, tetapi masih utuh. Wallahu a'lam. Yang jelas kejadian ini semoga bisa memberikan manfaat kepada kita dan bisa memberi gambaran kepada kita bahwa apapun bila Tuhan menghendaki bisa dengan mudah terjadi. Dan ini juga sekaligus menjadi gambaran atau dasar kepada kita bila ada cerita tentang riwayat tentang malaikat atau cerita tentang malaikat, itu sebenarnya sudah hal jamak ya, dan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Mungkin ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.